Inilah biar cepet aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin mempresentasikan. Ini udah kelihatan Bu. Presentasi dari kelompok 5 yang pertama jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Anggota kelompok kami ada pertama saya sendiri Ana Medata, kedua Anindya Putri Wahyudi Ololi, Iqbal Herliansyah, dan Muhammad Arif Herdiansyah. Definisi jarak pandang. Jarak pandang adalah satu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi. Sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, maka pengemudi dapat melakukan sesuatu tindakan untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Jarak pandang. Jarak pandang pertama dapat dimanfaatkan pula dalam perencanaan, penempatan rambu lalu lintas dan marka jalan, baik secara geometrik maupun kondisi. Lingkungan yang kurang memenuhi persyaratan. Jarak pandangan terdiri dari 1. Jarak pandang henti atau JH dan jarak pandang mendahului JD. Manfaat jarak pandang. Menghindarkan terjadinya tabrakan. Memberi kemungkinan untuk mendahului kendaraan lain yang bergerak dengan kecepatan yang lebih rendah dengan mempergunakan jalur di sebelahnya. Menambah efisiensi jalan sehingga volume pelayanan dapat dicapai semaksimal mungkin. Sebagai pedoman bagi pengatur lalu lintas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan pada setiap segmen jalan. Berapa ini? Jarak pandang henti. Definisinya pertama adalah jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman. Begitu melihat adanya halangan di depan. Yang kemudian jalan harus direncanakan sehingga dapat memberikan jarak pandang yang paling besar atau paling sedikit sama dengan jarak pandangan henti minimum tersebut. Jarak pandang diukur berdasarkan asumsi tinggi mata pengemudi 105 cm dan tinggi halangan 50 cm yang diukur dari permukaan jalan. Jenis-jenis jarak pandang ada 2, yaitu jarak tanggap dan jarak pengereman. Jarak tanggap adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkannya harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem. Dan jarak pengereman adalah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai kendaraan berhenti. Hal-hal yang mempengaruhi dalam perencanaan adalah A. Waktu PF, yaitu perception time, interaction process, dan emission process. Brilliant. Pengertian dapat kita lihat di sini yaitu yang pertama, perception time adalah waktu untuk menelaah rangsangan melalui mata, telinga, maupun reaksi fisik badan. Interaction process yaitu waktu telaah rangsangan disertai dengan proses pemikiran atau pembandingan dengan pengalaman. Emotion process yaitu waktu yang dibutuhkan selama proses penanggapan emosional untuk bereaksi setelah perception time dan interaction time. Volition adalah waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan kemauan atau bertindak atas pertimbangan yang ada. B. Waktu untuk menghindari keadaan berbahaya dan kecepatan kendaraan. Berarti ini kan? Udah 98. Penetapan angka dan rumus. Jarak pandang henti. Untuk jarak pandang henti, rumusnya adalah jarak lengkap ditambah dengan jarak untuk jarak pandang henti, jarak henti minimum untuk jalan antar kota seperti yang dapat dilihat, dan jarak henti minimum untuk jalan perkotaan seperti yang dapat dilihat. Berikut adalah tabel jarak pandang henti berdasarkan berbagai pedoman. Ada dari ASHTO 2004 dan Bina Marga serta RSNIT 14 2004.
Lalu ada rumus jarak pandang henti untuk jalan datar dan untuk jalan dengan kelandaian tertentu. Dan waktu reaksi total atau T adalah waktu ketika pengemudi melihat rintangan sampai dengan menginjak rem berdasarkan teori PF sebagai berikut. PF adalah perception time, intellection time, emotion time, dan volition time. Waktu PF dipengaruhi oleh karakteristik fisik pengemudi, faktor psikologis, kondisi lingkungan, maksud perjalanan, dan kecepatan kendaraan. T dalam detik berdasarkan standar ASTO sama dengan 2,5 detik dan standar Inggris sama dengan 2 detik. Teori PF. Perception atau tanggapan memahami proses mengenali suatu rangsangan yang diterima melalui mata, telinga maupun indera yang lain yang memerlukan penelaah di otak. Waktu yang dibutuhkan untuk proses ini disebut waktu tanggapan atau perception time. Intellection or identification atau pengenalan. Proses pemikiran yang diterima otak. Proses ini disebut proses pengenalan atau intellection process. Bagi pengemudi yang berpengalaman, proses ini akan lebih cepat. Emotion or decision. Emosi atau keputusan. Keputusan untuk melakukan respon yang tepat terhadap suatu rangsangan. Emosi mempengaruhi proses pengambilan keputusan setelah melalui perception dan intellection. Emosi dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Yang keempat adalah volition or reaction, kemauan atau reaksi. Reaksi untuk mengambil suatu tindakan dengan berbagai pertimbangan yang diambil, pedal rem, atau membanting setir ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk merespon ini disebut volition time. Faktor yang mempengaruhi waktu PF adalah karakteristik fisik pengemudi, visual acuity, dan auditory acuity. Untuk faktor psikologisnya ada tata guna lahan, cuaca, rute perjalanan, karakteristik aliran lalu lintas, pejalan kaki, dan hambatan samping. Yang ketiga ada kondisi lingkungan, keempat ada maksud perjalanan, kelima ada kecepatan kendaraan. Berikut dapat dilihat contoh-contoh persimpangan dengan jarak pandang yang terbatas. Untuk kendaraan menyeberang dari jalan kecil dan kendaraan belok kanan dari jalan kecil, gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang jarak pandang mendahului atau JD. Definisi jarak pandang mendahului atau JD. JD adalah jarak memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain di depannya dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke lajur semula. JD diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi halangan adalah 105 cm. Kita lihat hal-hal yang mempengaruhi dalam perencanaan. Asumsi yang diambil pada saat menentukan JD. Yang pertama adalah kendaraan yang didahului cepatnya tetap. Dua, kecepatan kendaraan yang mendahului lebih besar daripada kecepatan kendaraan yang didahului. Perlu waktu pengambilan keputusan mendahului bila ruang waktu mendahului lebih tercapai. 4, apabila start terlambat pada saat menyiap, harus kembali ke jalur dan kecepatan rata-rata saat mendahului 15 km per jam. Lebih besar daripada kendaraan yang didahului. 5, pada saat kembali ke jalur semula, perlu jarak dengan kendaraan yang arahnya berlawanan. Penetapan angka dan rumus. Bisa kita gambar tadi, penetapan angka dan rumus tabel 3 dasar pengukur jarak pandang sesuai standar Bina Marga. Di sana terdapat jarak pandang atau JH dengan tinggi mata 105 dan tinggi penghalang 115. Bisa dilihat petanya. Jarak pandang 105, penghalang 115.
Penetapan angka dan rumus. Di sini kita dapat lihat ada tabel panjang JD untuk jalan antar kota dan panjang JD untuk jalan perkotaan. Kemudian ada penetapan angka dan rumus. Di sini ada rumus JD sama dengan D1 plus J2 plus D3 plus D4. Dan juga rumus JD min 2/3 D2 plus D3 plus D4. Yang mana D1 merupakan jarak yang ditempuh selama waktu tanggap dengan satuan meter, dan D2 jarak yang ditempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke lajur semula dengan satuan meter, dan D3 merupakan jarak antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan setelah proses mendahului selesai dengan satuan meter, dan D4 jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Kemudian di sini dapat kita lihat D1 seperti yang kita lihat tadi adalah jarak yang ditempuh selama waktu tanggap, yang mana jarak tempuh selama pengamatan ditambah waktu reaksi ditambah waktu mulai memakai jalur lain dengan rumus D1 sama dengan 0,278 dikali T1 dikali VR kurang M tambah A kali T1/2. Dengan keterangan dapat dilihat pada slide ini. Dan D2 merupakan jarak tempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke lajur semula. Dan rumusnya dapat dilihat pula pada slide ini. Dan untuk D3 merupakan jarak kendaraan menyiap di akhir gerakan dengan kendaraan di arah lawan. Diambil 100 sampai dengan 300 feet atau 1 M sama dengan 3,28 feet. Nah, D4 di sini merupakan jarak tempuh kendaraan arah lawan, jalur lalu lintas terpakai kendaraan yang menyiap. Dengan rumus D4 sama dengan 2/3 kali D2. Penerapannya, daerah mendahului harus disebar sepanjang jalan dengan jumlah panjang minimum 30% dari panjang total ruas jalan tersebut. Pengaruh kelandaian. Yang pertama pendakian, yang kedua penurunan. Jarak pandang malam. Yang pertama ditentukan oleh jarak pandang henti. Yang kedua asumsi tinggi 60 cm, sudut 1 derajat ke atas. Aplikasi JH dan JD untuk desain L atau panjang lengkung vertikal. Panjang lengkung vertikal cembung berdasarkan JH, rumusnya dapat dilihat, dan JH sama dengan S dan ditentukan sesuai ketentuan yang di depan. A itu merupakan perbedaan grade dan L merupakan panjang lengkung vertikal cembung. Panjang lengkung vertikal cembung berdasarkan jarak pandang menyiap, H1 sama dengan 125 cm dan H2 sama dengan 125 cm dengan rumus sebagai berikut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.